Shalom, keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini bersama saya dengan judul Kecolongan. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah urapan-Mu di atas kami semua yang mendengarkan, biar kami boleh menjadi pelaku firman, boleh menjadi pendengar, boleh menjadi seperti yang Engkau inginkan. Biar rencana-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya awali dengan kejadian yang saya alami pada tanggal 18 Januari tahun 2022 ini. Pagi hari saya berobat ke rumah sakit berhubungan dengan bahu saya yang masih harus dicek ulang lagi. Saya pagi-pagi berangkat, hari cerah, dan sampai di sana saya berobat menunggu waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya saya tidak tahu kalau di luar itu hujannya lebat sekali. Tiba-tiba saya terdengar orang teriak-teriak, banjir, banjir, banjir gitu. Hah? Saya bilang, wah berarti hujannya lebat sekali, saya bilang. Langsung pikiran saya teringat akan di rumah. Di rumah saya itu kalau hujan sudah mulai beberapa jam, pasti selokan itu penuh. Dan kejadiannya adalah air masuk ke dalam rumah. Kejadian itu terjadi hampir setiap tahun sekali. Akhirnya di rumah, anak-anak juga cucu saya pada sekolah, dan saya minta suami saya untuk jemput saya. Dia jemput deh Pak gitu ya kan, karena hujannya lebat sekali gitu ya kan. Nah terus suami saya dan Nani juga sekalian jemput anak-anak sekolah, jemput saya. Sampai sudah beberapa jam saya tunggu-tunggu, kok nggak datang-datang ya, rupanya jalanan tuh macet. Karena banjir di mana-mana dan jalanan pun ditutup sana sini. Nah, tengah perjalanan setelah saya dijemput, ipar saya nelpon, Mei, ini air sudah masuk di garasi saya loh. Kan ipar saya rumahnya tidak berjauhan dengan saya. Hah? Saya bilang, wah, kalau gitu rumah saya udah masuk nih airnya, ya kan? Ya udah, kita jalanin, kita akhirnya cari jalan, sana tutup macet, sini macet, jalanan ditutup, akhirnya sampai juga kita ke rumah. Singkat cerita, sampai di rumah, saya melihat rumah sudah penuh dengan air dan barang-barang yang mengapung sudah mengapung di mana-mana. Lalu saya buru-buru masuk, teringat kan ada hamster peliharaan Kayla. Dan hamster itu ditaruhnya di bak, dan baknya itu terbalik. Akhirnya hamster itu sebagian anak-anaknya, kan ada yang baru dilahirkan, ada yang mati. Terus saya masih langsung cari-cari lagi, mungkin mereka masih bisa berenang, masih bisa diselamatkan. Kita dan semua seisi rumah, Kayla, saya, Nani, semua mengeruk-ngeruk airnya gitu ya, biar supaya keluar. Mungkin mereka ada di dalam kamar.
Akhirnya sebagian ada yang mengambang, mengapung, masih bisa diselamatkan, diambil buru-buru Kayla, dilapin, di hair dryerin supaya selamat. Akhirnya ada 3 yang mati, dan 1 lagi saya mencari induknya. Saya bilang, ini induknya kemana ya? Ini harus dicari, kalau enggak nanti kalau nggak ketahuan, kalau mati itu akan bau. Akhirnya saya ubek-ubek semua sampai akhirnya air kering udah dikeluarin, belum ketemu juga. Saya penasaran, saya cari-cari, akhirnya ketemu dia di atas batu. Karena saya taruh barang-barang diganjel dengan batu. Nah, dia nangkring di situ. Jadi dia terselamatkan. Dengan kejadian ini saya kecolongan. Mengapa? Pertama, saya lalai. Saya sudah tahu kejadian alam setiap tahun tuh akan terjadi hujan yang sangat lama dan deras mengakibatkan banjir. Selokan got penuh dan airnya pasti masuk rumah. Dan terjadilah yang tidak diinginkan pas kita semua nggak ada di rumah. Saya kecolongan. Yang kedua, musibah datang tiba-tiba pas kita tidak ada di rumah, 1 orang pun. Biasanya saya sudah siap-siap untuk mengangkat barang-barang yang ada di dalam lemari paling bawah. Biasanya itu isinya berisi spray-spray dan handuk-handuk yang berat-berat. Kali ini kerendam semua. Musibah datang tanpa permisi, tanpa kita duga. Kita tidak menyangka atau mengira hujan akan berkepanjangan. Biasanya kalau hujan deras itu paling-paling 15 sampai setengah jam berhenti. Perakiraannya ternyata hujan gak berhenti-berhenti sampai beberapa jam. Saya kecolongan yang kedua. Yang ketiga, kita kehilangan beberapa binatang peliharaan. Bagi yang memelihara hewan, tentu dapat merasakan bila hewannya mati. Dan ini juga tidak disangka-sangka karena tempat mereka diam itu terbalik karena mengapung. Dengan kejadian ini saya belajar bahwa hidup di dunia ini kita juga mengalami yang namanya kemalangan. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Di dalam Yesaya 45 ayat 5a, 6 dan 7 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang keenam, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. 45 ayat 7-nya dalam Yesaya, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi tidak usah kita heran dan terpuruk dalam hal ini. Karena hari malang pun dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pahami adalah Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat menghadapi semuanya. Hal-hal malang yang menimpa kita harus tetap mengalami sukacita. Jangan bersungut-sungut. Jangan pernah kita pun menyalahkan Tuhan. Di dalam kejadian ini kita juga belajar bahwa kita tuh harus tetap berjaga-jaga. Terlebih di dalam kerohanian kita. Di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi dalam keadaan apapun kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap berjaga-jaga dan tetap waspada. Karena hari-hari ini semakin jahat dan pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan, membunuh. Kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kecolongan. Kita akan kehilangan sukacita kita. Ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita, yang mana kita sudah mengenal Tuhan beberapa lama. Bagaimana kualitas keimanan kita, hidup kita. Apapun yang terjadi, kemalangan-kemalangan yang menimpa kita, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita, yaitu tetap sukacita dan bersyukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa ya Tuhanku. Terima kasih Allah Roh Kudus, kalau pagi hari ini kami boleh belajar bahwa apapun yang menimpa kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu juga termasuk dari seizin Engkau ya Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu, kami tidak boleh bersungut-sungut, kami tidak terlebih lagi tidak boleh menyalahkan Engkau. Karena hari malang pun diciptakan oleh-Mu untuk kebaikan kami. Yang kami tahu kami harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Terima kasih Allah Roh Kudus buat pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan kami selalu memperoleh hati yang selalu mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.